Oke, sekarang kita langsung masuk ke produknya. Kipas yang gue pakai mereknya Ice Coral, memiliki desain yang ergonomis dengan permukaan logam dan plastik. Dilengkapi dengan 2 colokan USB dan ada 5 mode kecepatan kipas yang bisa kita atur. Jadi mau kenceng, sedang, ataupun pelan-pelan. Dilengkapi 4 kipas kecil berukuran 7 cm dan 1 kipas besar berukuran 12 cm. Jadi laptop lo auto dingin sih kalau pakai kipas ini. Lo juga bisa denger nih suaranya kedap. Ini gue setel di angin yang paling kenceng. Secara keseluruhan ukuran kipas ini 37 x 30 cm dengan tebal 4 cm. Jadi pada dasarnya bisa dipakai untuk semua jenis laptop dari 13 sampai 16 inch. Daya yang digunakan hanya sekitar 2,5 watt. Berat produk 1 kg dan mampu mengangkat beban pemakaian maksimal 6 kg. Jadi lo punya laptop yang beratnya di bawah 6 kg aman banget. Level ketinggian pada pengaturan posisi laptop adalah 6, 8,5, 10 dan 11 cm. Komplit banget deh. Pokoknya nih barang emang ajib, bukan kaleng-kaleng. Gue sendiri pakai kipas ini udah jalan 3 tahun. Jadi waktu itu gue beli pada zaman-zaman pas pandemi dan sampai sekarang nih masih bisa dipakai. Ya untuk ukuran produk kipas bisa dipakai selama itu udah bagus banget menurut gue. Soalnya gue dulu tuh pernah beli kipas buat laptop yang harganya di bawah 100.000. Itu udah kipasnya nggak kenceng, berisik, terus nggak sampai setahun udah rusak dong. Amsyong. Nih bahkan ya gue lagi ngetik aja, telapak tangan gue tuh berasa sedikit gitu loh anginnya di kipasnya. Apalagi kalau tangan gue ditaruh di sini. Nih, berasa dinginnya. Udah gitu sebenarnya dia juga multifungsi alias bukan hanya bisa dipakai untuk laptop. Tapi kalau teman-teman punya game konsol yang ada colokan USB-nya, ini bisa banget kalian gunain untuk jadi kipas pendingin tambahan. Asalkan kalian posisiin PS4 Slim-nya ditidurin, bukan diberdiriin. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman sih. Lalu cara pembersihan kipas ini juga simpel banget loh. Kalian cukup pakai lap fiber, terus dilap yang rata sampai di sela-selanya sekalian. Habis itu basahin sedikit fibernya, lalu dilap lagi kali kedua supaya bersih. Kalau mau perfeksionis bisa banget kalian pakai sikat gigi bekas dan pakai odol terus disikat tuh giginya. Nggak perlu lah pakai lap fiber aja udah oke. And then sebagai bentuk perhatian gue sama kalian, ada informasi penting yang kalian wajib pertimbangkan dalam menggunakan cooling pad buat laptop. Jadi ada sebuah penelitian mandiri yang dilakukan oleh Kasanawi pada tahun 2011 yang lalu. Udah lama banget tuh. Yang intinya mengatakan bahwa salah satu penyebab laptopnya mati total adalah penggunaan cooling pad yang tidak tepat. Wow, jadi si Kasanawi ini bilang laptop dirancang untuk tempat yang sedikit elit gitu katanya. Ber-AC, bebas debu, jauh dari ruangan yang kesannya panas dan kelembapan udaranya tuh rendah. Sebuah laptop sebenarnya sudah didesain dengan sistem sirkulasi udara yang baik. Fungsinya mengalirkan panas keluar dari mesin. Sebagaimana alat elektronik lain, situasi panas tidak cocok bagi laptop. Sama, aku juga nggak cocok ada di ruangan panas. Lalu apa kesalahan dari cooler pad buat laptop? Yang sebetulnya dibuat untuk mendinginkan. Simpel aja dia bilang. Arah buangan udara laptop biasanya itu ke bawah dan ke belakang. Teman-teman akan merasakan semburan udara panas di tempat-tempat itu. Nah, pendingin yang baik akan menarik udara panas dari laptop, jadi bukan meniupnya dengan angin, meskipun akan menjadi dingin ya. Pada cooling pad tertentu, fungsinya malah justru mengganggu aliran normal dari panas laptop, menggerakkan angin ke atas sehingga debu banyak menempel di papan sirkuit, katanya sih kayak gitu. Akibatnya VGA malah kepanasan yang berakibat cepat rusak dan harus diganti. So jadi gini ya teman-teman, untuk menyederhanakan penelitian yang udah gue baca, intinya laptop ini mempunyai 4 kaki karet setebal kurang lebih 1 cm. Nah itu dirancang untuk menciptakan ruangan sirkulasi udara di bawah laptop kita. Maka dari itu, karena kaki karet laptop kita bekerja hanya di permukaan yang keras kayak meja, lantai, dan sejenisnya, teman-teman dilarang untuk menaruh laptop di atas tempat yang empuk seperti contohnya kasur dan bantal gitu. Karena laptopnya akan tenggelam dan menyebabkan suhunya panas nggak karuan. With that being said, sebenarnya dengan memberikan ruang luas di bawah laptop aja udah cukup tuh untuk ngebantu ngedinginin laptop kita. Jadi si Kasanawi ini bilang, dengan memberi angin tambahan tidak akan menurunkan suhu prosesor. Mungkin akan menurunkan suhu lainnya gitu, seperti RAM, WiFi, dan lain-lain gitu. Itu juga dengan konsekuensi debu akan masuk teman-teman. Tapi kalau emang lo pengen tetap beli cooling pad, disaranin untuk beli yang sedotan dayanya tidak tinggi wattnya. Jadi nggak perlu deh beli yang lampunya macem-macem gitu. Emang sih terkesan cantik, tapi energinya banyak dan malah menguras baterai laptop teman-teman gitu. Terakhir, apabila menggunakan pendingin, gunakan yang berbahan aluminium gitu bawahnya supaya lebih dingin. So untuk men-summarize bahasan penelitian ini, intinya adalah perhatian sama aliran udara panas laptop teman-teman.
dan memastikan ada ruangan yang cukup di bawah laptop untuk sirkulasi udara supaya laptopnya itu tidak panas. Bagi gue pribadi yang udah terlanjur punya pendingin pad kayak gini, bagus banget nih untuk dijadiin masukan. Gue akan tetap ngegunain cooling pad, tapi jarang-jarang aja di on kipasnya. Karena cooling pad yang gue punya ini sekarang udah memenuhi syarat untuk menciptakan ruang di bawah laptop gitu. Dan bahannya aluminium pula, jadi aman dah. Halo semua, di video ini gue pengen bahas tentang cooling pad atau kipas pendingin laptop dan kenapa ini sih penting banget ya. Jadi kipas pendingin laptop itu didesain sebagai alat bantu untuk ngejaga kondisi internal laptop kita supaya tetap dingin dan mencegah overheating. Jadi kipas ini bekerja dengan memberi angin tambahan yang berhembus dari bawah laptop sehingga meskipun tidak berada di ruangan yang ber-AC, laptop lo bakalan tetap dingin atau nggak kepanasan. Ini memungkinkan laptop kita bisa bekerja dengan lebih efisien. Jadi ibaratnya gini, kalau laptop itu seperti manusia. Nah, manusia itu lebih senang berada di ruangan yang panas atau ruangan yang sejuk udaranya. Yes, pastinya yang sejuk dong. Nah, laptop juga begitu guys kira-kira. Apa bukan hanya sebagai pendingin nih? Jadi barang ini juga berfungsi sebagai pengubah posisi laptop, sehingga kita bisa menyetel posisi yang nyaman untuk berada di depan laptop selama berjam-jam. Setidaknya ada 5 pengaturan yang bisa disediakan oleh kipas pendingin yang gue punya saat ini. Biasanya beberapa hari kalau posisinya begini terus kita tuh akan jenuh gitu, akan boring. Mungkin kita bisa sedikit adjust bangkunya. Tapi kalau misalnya kita pakai cooling pad seperti ini, kita akan mempunyai 5 tambahan pilihan. Terus ini yang kedua. Yang kedua tuh begini. Jadi bagi gue yang kedua ini kita ngetiknya jadi agak naik sedikit. Jadi keyboardnya itu agak sedikit naik. Jadi kita pas ngetik nggak flat gitu loh, dan screennya juga bisa kita adjust nih. Lebih naik lagi, jadi screennya mesti kita adjust seperti ini. Terus ngetiknya juga keyboardnya tuh lebih kelihatan dan lebih enak aja gitu ngetiknya. Kedua ini adalah posisi favorit gue sih sebenarnya kalau misalnya kita pakai cooling pad. Seolah-olah tuh kita pakai padahal laptop, tapi seolah-olah kita pakai monitor gitu. Karena kalau monitor kan biasanya lebih eye level ya, lebih tinggi daripada kalau sekedar kita di laptop. Ini bayangin aja, jadi sangat berbeda dengan posisi laptop pada umumnya gitu. Terus kitanya juga layarnya juga mesti nunduk gitu. Jadi menurut gue sih ini nyaman banget ya pakai alat kayak gini. Dan kita akan coba yang posisi yang terakhir, ini yang paling tinggi seperti ini. Dan ini juga salah satu my second favorite position sih di cooling pad ini, karena apa ya, lebih enjoyable aja sih. Jadi posisi favorit gue adalah yang kedua sama yang kelima. Kalian mesti cobain sendiri, menambah kenyamanan, why not, lebih nikmat aja gitu. Gimana menurut lo? Jadi ceritanya itu gini ya, kalau laptop kita itu kondisi internal dalamnya tidak cepat panas, maka usianya juga akan lebih awet ketimbang laptop yang suhunya cepat panas. Apalagi buat laptop yang setiap hari dipakai gitu. Kayaknya sih udah jadi barang yang hukumnya wajib beli untuk teman-teman yang punya laptop. Pasangan aja dirawat, diri sendiri aja dirawat, self care, healing, traveling gitu. Masa laptopnya dibiarin rusak gitu aja sih. Jadi entah buat gaming, editing, dan keperluan kerja lainnya, paling nggak hati teman-teman tuh bisa tenang gitu karena laptopnya udah terawat dengan baik. Sehingga kerjaan kita insya Allah nantinya akan lebih lancar. Siap? Sebagai contoh aja nih ya, gue itu tipikal orang yang dalam tanda kutip senang cobain hal-hal yang baru. Jadi gue senang cobain tempat baru, belajar hal baru, dan ganti mainan baru mungkin. Jadi kalau gue ngetik script misalnya, terus selama 3 hari berturut-turut gitu, itu biasanya gue akan ngubah posisi laptop. Maksudnya supaya variatif gitu. Jadi guenya juga malah jadi mau ngetik yang tadinya tuh males. Jadi setidaknya kipas pendingin laptop ini bukan cuma berfungsi sebagai pendingin ya, kita juga bisa gunain untuk menambah kenyamanan kita. So kalau lo orang yang tipikal kayak gue, kayaknya cocok aja gitu untuk beli kipas pendingin laptop ini. Dan mungkin beberapa dari lo udah punya, mencari pembenaran aja gitu di YouTube nih, buktinya ada yang review. Jadi mungkin pertama lo bisa cari yang kipasnya gede supaya anginnya tuh lebih kenceng. Udah itu dulu sih yang utama. Habis itu baru deh boleh cari atribut-atribut yang lain. Misalnya ada lampunya, terus kecepatan kipasnya bisa diatur. Terus cari yang kipasnya nggak terlalu kenceng gitu bunyinya, noise-nya minimal. Tapi inget ya, namanya kipas ya kayak gitu, nggak mungkin gitu bebas noise sama sekali. Mungkin ada gitu, tapi kipasnya mati. So, kalian udah dapat insights-nya. Kunci kecil yang tidak kelihatan ini akan mati kalau kamu tidak memencet tombol subscribe. So, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.